Dan hari ini insya Allah kita akan banyak bicara terkait dengan ilmu waris yang ada di dalam Islam. Mari kita lempeng-lempengin hati kita, lurus-lurusin niat kita dalam rangka menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi hujjah yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang kematian, seorang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan keluarganya. Fitrah manusia ketika ada kerabat kita meninggal, sedih itu biasa gitu. Anak sedih ditinggal mati sama orang tua sedih ditinggal mati sama anaknya, istri gundah gulana hatinya ditinggal wafat sama suaminya, suami juga begitu, ketika bini meninggal dikawin lagi, ya sedih juga, 3 minggu doang sedihnya, ya minggu keempat dicari gacuan baru gitu. Jadi yang namanya ketika keluarga kita meninggal dunia, sedih itu fitrah manusia. Ada musibah di antara kita nih. Ternyata di balik musibah itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat. Apa nikmatnya? Ketika si mayit punya harta semasa hidupnya, dia meninggal dunia, harta ini dianggap nggak ada pemiliknya lagi. Hartanya nggak bertuan. Harta yang nggak bertuan ini kemana? Langsung kepada ahli waris? Enggak. Harta yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya, fahuwa malullahi azza wa jal yu'tihi mayyasha. Maka harta yang ditinggalkan mati oleh si pemiliknya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya bagi warisan jangan pakai udel kita sendiri. Ya, bagi warisan itu kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Harta si mayit pindah dulu kepada Allah. Secara kiasan itu, yu'tihi mayyasha, kemudian Allah kemudian memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi di antara musibah kematian ada nikmat. Nikmatnya apa? Harta peninggalan si mayit Allah bagi kepada ahli warisnya itu. Cuma kadang-kala yang namanya nikmat harta warisan itu ya bisa berubah jadi laknat Allah manakala ternyata membagi harta warisan kagak tepat orangnya itu. Siapa yang ahli waris, siapa yang bukan ahli waris, kita kudu tahu ya. Ada anak kita angkat diadopsi ya, jadi anak angkat tuh ya. Anak angkat ini hukum mengadopsi anak hukumnya haram. Kenapa haramnya? Ketika ada orang tua angkatnya menisbahkan nama yang bukan bapak aslinya. Ya, jangan bikin akte palsu, Bang. Ya, kita udah baik tuh ngedidik anak orang. Kita biayain, kita nafkahi hidup dia. Kita kasih biaya pendidikannya, cakep tinggi pendidikannya. Tapi jangan sampai kita menyalahi syariat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum mengadopsi anak yang haram di mana? Ketika menisbahkan bin yang bukan bapak aslinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam." Barang siapa yang manggil nama seseorang, dia ngaku-ngaku tuh bapaknya dia, padahal dia tahu tuh bukan babenya, fal jannatu alaihi haram, maka haram surga buat dia. Ya, kenapa? Karena hubungan orang tua angkat sama anak angkatnya nggak ada sebab saling mewarisi. Si anak angkat ini bukan ahli waris kita, dia nggak dapat warisan. Bahkan hubungan antara orang tua angkat sama anak angkatnya bukan mahram. Kalau bukan mahram, kira-kira bapak angkat nikahin anak angkatnya boleh nggak? Nggak boleh, haram juga. Kenapa haram? Anaknya laki-laki. Ya, masa bapak angkat nikahin anak laki-laki? Emang kita cowok apaan kan? Tapi kalau anak perempuan boleh nggak? Boleh kalau dia mau tuh perempuan. Ya, jadi hubungan orang tua angkat sama anak angkatnya bukan mahram. Ya, kalau kita ngikutin mazhab Syafi'i, wudu antum batal tuh anak perempuan angkat kita. Ya, ini kan pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat Zaid bin Harith. Karena sayangnya Nabi sama Zaid ini namanya siapa? Zaid bin Muhammad. Menikah beliau dengan wanita bangsawan namanya Zainab al-Jahsh. Sepanjang perjalanan rumah tangganya nggak sukses.
Di tengah perjalanan rumah tangga bercerai. Ya, ketika bercerai, Nabi justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Ya, orang-orang gempar, kok mertua memantu nikah. Karena orang-orang tahunya apa, Zaidnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat agar memanggil nama anak-anak angkat itu dengan tetap menyebutkan nama bapak aslinya. Ya, nanti kalau ada orang nerima warisan, dia bukan ahli waris, ya hukumnya haram, nggak ada haknya dia. Ya kenapa? Karena yang memberikan hak waris itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara anak angkat, ya, ada barangkali kerabat kita yang bukan ahli waris, ya, itu tidak mendapatkan bagian hak warisnya. Jangan sampai mereka kemudian menuntut ke pengadilan, ya, kemudian pengadilan ketok palu misalnya karena mengacu kepada formalitas surat yang ada. Walhasil apa? Dia memakan harta yang haram yang bukan hak dia. Ya. Kemudian kadangkala nikmat warisan juga menjadi laknat, dosa di hadapan Allah. Manakala bagi warisannya kagak buru-buru, nggak cepat, ditunda-tunda belasan bahkan puluhan tahun. Padahal harta warisan itu kalau nggak ada, belum ditentukan siapa pemiliknya, itu harta haram itu. Ya, antum nggak boleh kelola, antum nggak boleh cawi-cawi itu harta warisan gitu, ya, nggak boleh digunain, nggak boleh diusahakan. Kenapa? Pemiliknya belum ketahuan. Ketika seorang meninggal dunia, ditinggalkan harta, harus dicari siapa pemiliknya, siapa para ahli warisnya, supaya tiap-tiap ahli waris itu tahu bagiannya berapa, ya, dia gunakan bagian hak dia, jangan sampai hak orang lain dia pakai. Ya, yang ada kan apa, nunda-nunda, ya, ntar aja deh bang, kita bagi warisan nunggu kuburan babe kering. Kalau musim hujan gimana bang? Ya nggak jadi-jadi bagi warisan. Ya kuburan nggak cuma basah, kena air hujan, becek, banjir, kerendam tuh kuburan. Akhirnya apa? Nunda, ya, bertahun-tahun, sampai akhirnya ada ahli waris yang nyusul meninggal kemudian, ya kan? Sampai sekian puluh tahun udah ke cucu, ya, anak nggak dibagi, cucu nggak dibagi juga. Habis cucu apa? Cicit nggak dibagi. Sampai habis cicit apa? Cucurut, nggak cucurut. Nggak tahu habis cicit namanya apa itu. Sampai terus berapa keturunan nggak dibagi-bagi. Ya, ini kita khawatir ada ahli waris yang justru memakan harta warisan sengaja atau tidak sengaja, nggak sadar dia. Ya, padahal kata Nabi apa? Man zalama qida shibrin minal ard, barang siapa ngambil tanah kira-kira sejengkal aja secara zalim, tawiqah, dikalungin di lehernya, min sab'i ardin, 7 lapis bumi, Pak. Ya, nyerobot tanah warisan, bagi-baginya kagak beres. Ya, nyerobot tanah saudaranya, hak saudaranya nggak dikasih, 1 jengkal tanah, 7 lapis bumi. Nanti di padang mahsyar nanti ada orang yang jalan menghadap Allah nggak pakai kaki, tapi dia menyeret-nyeret wajah dia. Kenapa? Alasannya nggak sanggup ngangkat lehernya itu. Betapa berat beban 1 jengkal tanah, 7 lapis bumi. Tuh, ini hadis buat mafia-mafia tanah harusnya. Ya, 7 lapis bumi sejengkal. Kalau 100 meter berapa tuh? Ya, kalau 200 meter berapa jengkal kali 7? Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau bagi-bagi warisan itu asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Meninggal pagi diumumin di masjid kita nih, ba'da zuhur selesai disalatin, ba'dal asar selesai dikuburin, malam bicara waris, itu sunnahnya begitu. Alasannya apa coba? Kata ulama di dalam kaidah fikihnya, apa? Hurmatul hayyi a'zam min hurmatil mayyit. Kehormatan orang hidup lebih didahulukan, lebih diutamakan, a'zam, daripada kehormatan orang udah meninggal dunia. Orang udah meninggal mah dikasih durian montong ogah, bener nggak bang? Nah, iya, jangan durian montong, durian yang kampung aja kita doyan. Yang hidup yang doyan, yang mati mah udah nggak doyan. Ya, sehingga ketika si mayit tinggalkan harta, kita harus melihat bagaimana hak-hak orang hidup ini. Dia butuh makan, butuh penghidupan, hartanya kembali kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk bagi itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian
kita lalai, setelah kuburin dianggap selesai. Belum. Kita punya tanggung jawab lagi sesama kerabat ahli waris ini menyegerakan pembagian harta warisan. Kenapa? Karena kehormatan orang hidup lebih diutamakan. Kan ada fadilah nyolatin jenazah, pahalanya 1 qirot. Kalau antum nganterin sampai ke kuburan 1 qirot lagi, berarti berapa? 2 qirot. Tapi antum lihat ya, saudara-saudara kita kalau nganterin jenazah di jalanan gimana? Ya galaknya kayak apaan tahu. Ya, ambulan lewat nggak dikasih, diapain itu? Dipukul pala kita pakai bendera kuning tuh. Ya, yang punya mobil kalau nggak ngasih jalan diapain? Ya dipatahin spionnya, ditendangin motornya, dipukul orangnya. Coba itu. Yang begini nih yang Nabi ajarin. Kita salah kaprah kita nih. Ya padahal secepat apapun yang meninggal dunia nggak bikin dia bangun. Ya kita tetap harus menjaga kehormatan orang yang masih hidup, Bang. Ini kita masih hidup. Ntar kalau kita mau meninggal bilang, tolong yang nganterin saya nih, ya jaga kehormatan orang masih hidup. Kesian si mayit. Ya meninggalnya aja bikin susah orang. Ya coba tuh, jangan sampai kita melanggar kehormatan orang yang masih hidup. Dijaga. Nggak mungkin dapat 1 qirot kalau cara ngawal jenazahnya modelnya begitu. Ya ada kezaliman. Makanya ini penting. Kecuali kita bawa tuh ambulan orang sakit, masih pantas kita buru-buru. Kenapa penanganannya? Dia karena hidup kan. Orang sakit hidup, berarti dia harus didahulukan. Ya, orang yang meninggal tinggal kuburin doang. Ya, orang yang masih hidup a'zam, lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Nah, kaitannya juga dengan waris itu. Ya. Ini kalau cerita kuburan kering, ya. Ini intermezzo aja. Ada istri lagi ngobrol sama lakinya, Bang. Kata si istri bilang begini, "Bang, abang sayang nggak sama saya?" "Sayang, Neng." "Kalau abang sayang sama saya, kalau saya mati, kira-kira abang kapan lagi kawin?" Ya kata si suami, "Ntar dan Neng, nunggu kuburan Neng kering," katanya. Ya akhirnya nggak lama, 3 bulan 4 bulan meninggal istrinya, karena ingat pesannya sama istrinya waktu masih hidup, dia belum mau kawin lagi sampai kuburan bininya kering. Dia ziarah hari pertama, kuburannya masih basah. Ya sebulan berikutnya ziarah lagi, basah lagi. Bulan ketiga ziarah, basah terus. Sampai setahun kuburannya basah terus. Ini laki bingung, gua kapan kawin lagi katanya. Ya akhirnya satu ketika dia ziarah ke makam bininya, ketemu abang iparnya, abang si siapa? Abang istrinya. Ya ditanya, "Lu ngapain, Bang?" "Lah ente anu mah ziarah ya bini ane, ente ngapain di sini?" "Emang ente kagak tahu?" "Emang kenapa?" "Bini ente waktu sebelum meninggal pernah wasiat sama ane, pesannya apaan? Kalau ntar gua mati, Bang, tolong kuburan siramin 2 hari sekali." Pantesan kagak kering-kering tuh kuburan. Gak kawin-kawin tuh lagi. Ya, ini jadi kalau cerita cepet itu. Ya, jadi bagi warisan itu asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Ya, dahuluin mana yang bisa langsung dibagi-bagi dah. Ya, walaupun gak harus langsung dijual. Rumah satu-satunya disepakati sama ahli waris, masing-masing tahu haknya. Udah kita pakai dulu aja dah, silakan. Yang penting ada jaminan tiap orang itu punya hak waris, dijamin kepemilikannya, jangan dihilangin. Ya. Nah, kemudian yang tadinya warisan itu jadi nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala bagi warisannya kagak bener. Bagi rata boleh nggak? Laki perempuan disamaratain boleh nggak? Haram, nggak boleh. Ya kalau ada saudara perempuan kita ngancem, "Bang, pokoknya bagi rata, Bang, warisan. Kalau nggak bagi rata jangan anggap kau saudara lu," katanya. Yang model begini nih, ya sangke juga begini nih. Ya, ini kalau ada orang bagi rata warisannya laki perempuan, hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena kewenangan membagi harta warisan itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bagi warisan itu ibadah, bukan kejahatan. Kalau ada anak bilang, "Beh, bagi warisan, Beh, karena emaknya meninggal," jangan marah antum. Ya, emaknya ditanya, "Mak, bagi warisan Babeh, Mak," "Mak, jangan marah." Ya kadang-kadang kan ada orang tua begitu tuh. Anak nanya warisan bapaknya sama emaknya ngambek. "Lu, Mak, masih hidup bagi-bagi warisan."
Ya kan yang diminta warisan bukan harta emak, harta babe, kan gitu kan. Kalau emaknya masih hidup tuh anak minta warisan, jitak aja pahalanya. Kenapa? Ya nggak ada syarat, belum masuk syarat. Kenapa yang punya harta masih hidup? Yang dia tanya harta babenya yang meninggal dunia. Ya, ini kadang-kala itu terjadi. Ya, alhamdulillah Allah kita nih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur saja sepanjang perjalanan kalau antum survei gitu, ya ada beberapa masjid, beberapa majelis taklim yang membahas masalah waris itu sudah langka sekarang. Ya sudah langka sekarang. Jadi alhamdulillah kalau hari ini kita belajar waris ini juga karena rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan tadi tempat saya tuh hujan, ya saya berharap hujan yang turun jadi rahmat, jadi keberkahan ya buat kampung-kampung kita. Nah sebanyak itu keberkahan rahmat Allah turunkan atas kita insyaallah. Baik, kita akan lihat bagaimana urgensi mempelajari ilmu waris. Yang punya harta kita, yang dagang kita, yang usaha kita. Kenapa Islam pusing-pusing amat sih ngurusin bandek kita ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nguburin sahabatnya, baru aja selesai dikuburin, beliau sampaikan kepada sahabat yang lain bahwa si mayit ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala 4 perkara. Di antaranya apa? Anil amwal, tentang harta. 2 pertanyaannya, dari mana kau dapatkan harta itu, kemana dibelanjain hartanya itu. Ya, makanya kalau ada harta sedikit banyaknya ada di hadapan kita, itu jadi milik kita dari Allah, itu ujian. Diuji kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dikit, mau banyak, ya. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karenanya apa? Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengelola harta warisan itu. Supaya apa? Ada salamah fid dunya wal akhirah. Kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Coba kita lihat apa sih urgensinya. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyunya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14. Nih, biar yang nggak kelihatan kita gedein, ya. Kadang kan kita kerengnya lihat angka ketimbang huruf, ya. Kalau lihat angka mah jago udah, beda merah, beda biru ditahu. Ya, lihat tulisan huruf, ya. Kita lihat ya An-Nisa ayat 11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Kata yusikumullah ini para mufassir menyebutkan bahasa ini ternyata kedudukannya lebih tinggi ketimbang kata amarokumullah. Allah perintahkan, Allah wasiatkan. Tapi makna wasiat ini Allah syariatkan, Allah wajibkan kepada kalian fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, jatah laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Ya berarti kalau bagi warisan nggak boleh bagi rata. Itu kan Allah yang perintahin. Ya. Nah ketika di ayat 11 dan ayat 12-nya disebutkan tentang aturan siapa saja mendapatkan waris, di ayat 13-nya Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan apa? Tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Ayat 11 dengan 12 tadi. Waman yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, maka orang itu dimasukkan ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya itu. Jadi bagi warisan sesuai dengan aturan Allah, dapat harta dunia ziyadatul khair, tambah kebaikan kita. Kalau kita mati ada surga. Terus mayit gimana? Bapak kita yang punya bandek gimana itu? Dapat surga juga dari Allah. Makanya kalau ada orang sayang sama babenya meninggal, emaknya udah meninggal dunia, segerain bagi warisnya. Kenapa? Biar Allah catatkan surga buat orang tua kita. Ya orang tua mah kagak tahu kita bagi warisan, nggak tahu kenapa. Barzakh, alam barzakh itu dinding yang membatasi alam dunia dengan alam kubur itu. Nggak tahu kalau anak-anaknya bagi warisan sesuai syariat itu, kecuali Allah kabarkan, malaikat kabarkan ke kubur orang tua kita, ya fulan bin fulan, ya fulana binti fulan, kau tinggalkan keluargamu saleh dan salehah, membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah, berbahagialah
ya Allah catatkan surga bagimu. Masya Allah. Ya, ini urusan hidup dan mati. Yang hidup dengan yang meninggal dunia berhubungan. Ya, adanya pahala, manfaat, ada maslahat yang dirasakan oleh si mayit ketika keluarganya mau bagi warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kebalikannya nih Bang nih. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan-aturan Allah itu. Dia pengen pakai aturan adat aja dah. Dia pengen pakai undang-undang positif aja, padahal ya ada hukum positif banyak yang bertentangan dengan hukum syariat. Apa contohnya? Nikah siri dapat warisan nggak di pengadilan? Enggak. Tapi dalam hukum Islam bagaimana? Dapat nggak? Dapat. Ya. Jadi ketika orang itu meminta penetapan ahli waris ke pengadilan agama, anggaplah istri yang siri nggak tercatat dalam penetapan ahli waris, nggak apa-apa. Kita ambil suratnya supaya untuk administrasi jual properti. Tapi nanti cara baginya, bini sirinya babe kita itu dapat warisan. Tapi kadang-kadang kita nggak begitu, kita rugi. Tuh pengadilan ingkrah tuh ya, bini babe tuh yang dinikah siri nggak dapat warisan, kita nggak usah bagi dia udah. Ya kita aja nih dari emak, dari pos pertama katanya. Ya ini kebanyakan begitu. Termasuk apa? Istri-istri, kadangkala suami-suami ketika pasangannya meninggal dunia, sebelum bagi warisan dia bagi tuh harta gono gininya. Padahal dalam Islam nggak ada harta gono gini. Ya, dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri milik istri. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Laki-laki kalau kerja dia punya gaji, kalau usaha dia punya untung tuh, untungnya punya dia, Bu. Akhir bulan, masuk awal bulan, gaji suami bukan milik bini semua. Ya kecuali apa yang dinafkahkan suami kepada istrinya. Ya, walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Begitu juga wanita, kalau dia usaha, dia dagang, maka hasilnya punya istri itu. Contoh misalnya ada suami punya bini, bininya nggak kerja di kantor, jadi pengusaha. Sekarang kan lagi rame dagang online, apa-apa online. Bini ente aktivitasnya apa Bang? Oh bini ane mah pengusaha, dagang. Iya dagang, dagang apaan? Dagang online. Iya apaan? Dagang combro rasa kuntilanak. Kok rasanya kuntilanak? Iya, saking pedesnya tuh capek level 25. Ya jadi kalau digigit pedes nyengir-nyengir orang kayak kuntilanak. Rame yang beli sampai ke sono tuh, ke luar negeri tuh brandnya luar biasa tuh, combro rasa kuntilanak. Akhirnya punya duit, bahkan bisa jadi banyakan duit bininya ketimbang lakinya. Maka ini duit hasil daripada usaha bini punya dia Bang. Dan Islam tidak membedakan mana harta bawaan, mana harta perolehan pernikahan. Begitu seorang meninggal dunia, nih bande punya siapa nih? Punya si mayit, jadi warisan. Ya, jadi nggak ada tuh harta gono gini yang dipengaruhi karena pernikahan, nggak ada. Kalau mengacu kepada hukum perdata disebut ya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74 ada harta bersama. Kompilasi hukum Islam yang digadang-gadang jadi fikihnya orang Indonesia latah juga. Kalau ada seorang meninggal dunia, dia berumah tangga, harta hasil perolehan pernikahan bagi dulu paro-paro katanya, latah. Nah kita yang merasa belajar ya ame ajengan, ame kiai, ame guru-guru kita nggak pernah diajarin yang namanya bagi warisan, misahin dulu harta gono gininya kagak ada. Kecuali bagaimana? Harta gono gini yang disebut-sebut di dalam kaidah ilmu faraid disebut dengan harta musyarakah. Harta musyarakah ada dua yang benernya nih. Pertama, antum beli rumah komplek apa depan tuh? Simpruk apa? Mahkota Simpruk. Kita beli itu harganya 1 miliar. Cuma si suami nggak punya duit 1 miliar, punyanya 600 juta. Neng ngontrak mulu kita pegel neng, kita beli aja dah. Tuh ada rumah itu yang mau dijual di Mahkota Simpruk, harganya berapa Bang? 1 miliar. Cuma abang punya 600 juta doang. Kira-kira nih neng punya simpenan enggak? Banyak Bang.
Simpanan apa? Lengkoas, lengkoas. Ya mau nyayur lengkoas. Simpanan duitnya kalau punya nggak 400 juta. Oh punya bang, akhirnya gabung duitnya bang. Ya digabung duit bini, duit laki jadi 1 miliar. Kebeli tuh rumah itu namanya gonogini itu. Harta mustarokah namanya. Kalau suami meninggal nggak jadi milik bini semua, yang punya bini 40%, 400 juta tuh. Yang 40% sahamnya, yang 60% itu warisan. Jelas nih. Ya, yang kedua, laki bini umplek-umplekan aja di pasar, pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Ngapain? Dagang. Pasar mana yang keren di sini? Pasar Lembang. Rembang apa Lembang? Kayak di Bandung dong. Iya, Masya Allah. Itu laki bini dagang sayuran, dagang pakaian, dagang daging segala macam tuh. Ya, pagi berangkat, sore pulang. Kita kalau namu di pasar aja dah. Kenapa? Nggak akan ketemu di rumahnya. Karena tuh laki bini dagang berdua. Ya, setiap bulan dapat untung, bininya nggak digaji. Kenapa? Karena bininya bukan karyawan suami. Kerjasama berdua, hasil untungnya baru tuh gunung ini namanya. 50% hasil untung, beli rumah lagi, beli mobil, ya, beli tanah, maka berlakulah di situ harta mustarokah. Kalau meninggal salah satunya bener diparok dulu. Tapi kalau cuma sebab pernikahan saja nggak ada harta bersama. Coba bayangin kalau yang kerja laki emang begitu, ya, bininya nggak kerja, atau bininya yang kerja, kita laki mah di rumah aja udah. Ya kan ada perempuan mau cari jodoh, punya suami cuma timbang modal ganteng doang, tapi bapet, ya, ganteng bapet gitu ya. Kok mau neng? Ya gue suka bang, katanya gitu kan. Ini ada laki-laki ganteng, suami ganteng, bapet, gak punya duit. Yang kerja bininya. Ketika suami mendapati istri meninggal dunia, pantas nggak dia dapat separuh harta gini? Nggak pantas. Kalau dia ngambil juga tuh ngerampok namanya bang. Ya, padahal yang wajib menafkahi siapa? Suami untuk istrinya. Ini suaminya ganteng doang, ya, bokeh bapet iya, ya. Nah ini kadang-kala itu nggak ada keadilan di situ. Karenanya kalau ada orang yang disebutkan apa, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan-aturan Allah tadi, dia pakai aturan manusia untuk nyenengin syahwat dunia dia, apa yang Allah ancamkan itu, yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya itu. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan 2 kemaksiatan. Yang salah satu bentuk kemaksiatan kalau kita nih seorang muslim ngerjain, diazab sama azabnya kayak orang kafir, masuk neraka nggak balik-balik lagi, Pak. Apa salah satu contohnya? Dia menolak hukum waris Allah itu. Dibilang Allah nggak adil dah. Ya, cari-cari, dia bayar pengadilan, dia bayar pengacara untuk cari pembenaran kasus yang secara syariat nggak boleh. Ya, ketika dimenangkan kasusnya, ya dia menentang hukum Allah. Hati-hati, nggak sembarangan. Ya, sudah kekal di dalam neraka, tambah lagi apa? Walahu adzabum muhin, ditambah siksa yang menghinakan dia. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini dasar pertama kenapa sih kita kudu belajar ilmu waris, karena Allah perintahkan kita untuk membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Kemudian bagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajarinya? Satu amalan yang secara tegas di dalam hadis, ya, kita wajib menjalankannya dan juga diperintahkan untuk belajar ilmu waris itu. Ya, kalau ada orang ada perintah bayar zakat, ya, kita nggak disuruh belajar zakat, gitu kan? Tapi kalau bicara tentang waris, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini siapa nih? Sahabat Nabi, nggak punya rumah, ahlus suffah, tinggalnya di masjid, nggak punya bandai, Pak, orang susah. Ya, tapi Nabi sampaikan apa? Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid tu'allimuha. Abu Hurairah, pelajari ilmu waris. Kalau udah bisa ajarin orang lain. Nggak kayak kita tuh disuruh belajar ilmu waris, alasannya banyak. Ya bang, kita emang nggak gablek kerjaan,
ya, utang bejibun, rumah ngontrak, anak banyak, bini dua, bini dua, ya, kita nggak punya warisan dah, yang ada utang doang, kita nggak mau belajar, akhirnya nggak belajar. Padahal Abu Hurairah nggak punya harta, Nabi perintahkan itu untuk pelajari. Kenapa? Fa innahu nisful ilm, karena dia termasuk setengah ilmu, bang. Orang yang menghafal Quran, hafiz Quran, kalau ngapal Quran dalam kepala apa luar kepala? Nah, di mana? Hah? Gimana Bang Bobo? Dalam kepala, iya. Kalau kita ngapal di luar kepala, ya kenapa? Ngayak mulu tuh ayat, makanya nggak hafal-hafal. Ini penghafal Quran 30 juz dia kuasain, ditanya tentang waris dia kagak ngerti, setengah ilmunya hilang. Ya, dalam kaulnya ulama sampaikan apa? Kalau ada penghafal Quran, dia ahlul Quran, ditanya waris kagak tahu, ibarat pakai baju perang, siap pelindung badannya, tangannya pakai baju besi, ya, celananya juga terbuat dari baju besi. Ketika dia perang lupa palanya nggak pakai helm, ya, ibarat di Mandalika kemarin, ya, naik apa, motor GP, ya kan, 1000 cc, pembalap udah siap pakai jaket tebel banget, bang, dengkulnya, sikutnya, badannya, dia ngebut di tikungan lupa pakai helm, ya kayak begitu. Ya, ahlul Quran ditanya tentang ilmu waris, dia kagak ngerti, setengah ilmunya hilang. Wa huwa yunsa, dilupain orang, ya, jarang digelar. Ada kiai-kiai kita banyak, ya, yang hebat ilmu warisnya, cuma kadang-kala menyampaikannya, ya, yang dia hadapi ini kan audien yang kadang-kala udah susah gitu ngikutin pelajaran pakai whiteboard, ya, ditulis. Sekarang kan alhamdulillah, ya, ada viewernya, ada alat untuk bisa kita lihat, ya, sehingga kita ngajinya nggak ngaji kuping doang, ya, kadang-kala begitu. Sehingga apa, ilmu ini jarang disampaikan, dilupain orang. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, salah satu ilmu yang pertama kali Allah cabut di tengah umatnya Nabi itu, ya, habis ya, ya, jadi umatnya Rasulullah itu dicabut tuh ilmunya. Ini tanda-tanda hari kiamat begitu. Sebagai cirinya apa? Orang nggak mau lagi berhukum dengan waris Islam, orang nggak mau lagi pelajari ilmu itu. Ada sebagian pendapat ulama yang faqih banyak diwafatkan oleh Allah, ya. Kalau ilmu ini hilang, apa kata Nabi? Wa innal ilma sayuqbadu, ilmu ini sungguh akan dicabut oleh Allah, kata Nabi. Wa tadharul fitan, akan muncul fitnahnya. Fitnahnya apa? Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah la yajidani man yaqdi biha. Ada dua orang bersengketa masalah waris, tanya ke sono kemari, nggak ada dia nemuin orang yang bisa nyelesain perkara dia, bang. Ilmunya hilang. Penghafal Quran banyak nggak sekarang? Banyak. Antum jangan berbangga-bangga anak sudah hafal Quran, itu baru kuncinya. Dia kenal agama, tambahin lagi ilmu fikihnya, tambahin lagi ilmu tafsirnya, masya Allah, tambahin lagi ilmu hadisnya, jadi ngerti apa yang dia baca itu. Nah, nanti ada riwayat, kalau meriwayatkan hadis ini, kata Nabi apa? Islam ini nanti akan tinggal namanya doang, ya, Quran tinggal tulisannya doang, ya, kita ngerti itu, ya, tulisannya mungkin enggak, tapi yang menghafal banyak, tapi ilmunya hilang, ya. Sampai dua orang bersengketa masalah waris, gontok-gontokan nanya kepada orang banyak, tidak ada satupun orang itu yang bisa nyelesain perkara dia. Nah, kita khawatir, ya. Nah, kemudian ulama melihat, ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, pindahnya hak kepemilikan seseorang lagi masih hidup, dia punya harta tuh, hartanya halal, hartanya legal, hartanya sempurna. Apa yang disebut dengan sempurna? Enggak ada campur tangan sama bandek orang lain. Kan ada masjid baru dibangun, ya, belum punya nomor rekening, dia pakai nomor rekening pribadi bendahara, nyimpen tuh duit masjid, tiap Jumat laporan, ya, itu bendahara udah pensiun, ya, dari kerjaannya, nggak lama meninggal, ya, sedih keluarganya, ya, seminggu kemudian pada senang. Kenapa? Duit babe banyak, katanya, ya, walaupun udah pensiun duitnya banyak, padahal yang duitnya banyak duit siapa? Duit masjid. Nggak boleh dibagi-bagi duit orang, yang dibagi itu duit miliknya si mayit, ya. Nah, hartanya dari mana?
harta yang dibeli didapat dari sumber dayanya sendiri, beli rumah, beli mobil pakai duitnya sendiri, atau harta akibat turunan, berpindahnya hak kepemilikan. Contoh, antum dapat hibah, ya, dapatnya orang kasih nih, antum dikasih motor, diterima kuncinya, serahin suratnya, ame motornya tuh, ya itu harta turunan, dapat kita. Yang terima hibah meninggal jadi warisan. Bini dapat warisan dari bapak mertua, ya, mertua meninggal, dia dapat warisan sebagai anak perempuan sebidang tanah 100 meter misalnya. Bini meninggal, itu warisan bukan? Dapat nggak suaminya? Dapat, walaupun itu harta dari warisan orang tuanya, udah jadi milik bini kita. Kenapa? Dia sebagai ahli waris. Ya, dari wasiat termasuk jual beli, adanya pindah kepemilikan tuh. Ya, nah hak kepemilikan harta legal ini yang bagaimana? Contoh gini, ibu-ibu yang ada di belakang nih bu, nih saya tanya nih, suami kalau ngasih uang belanja sebulan berapa juta? Ada 10 juta? Ada 10? Ada nggak bu? 5 juta ada nggak? Misalnya nih bu nih, ya, abang ganteng di rumah ngasih duit 5 juta. Neng, ini duit 5 juta nih neng. Si neng nanya, buat apa bang? Ini 5 juta buat lo belanja makanan, buat masak, buat kita makan sama anak-anak kita. Biasa kan begitu tuh. 5 juta dipegang bininya buat makan. Nah pertanyaannya sekarang, kalau ada duit sisa uang belanja, punya siapa bu? Punya istri. Kenapa punya istri? Udah dikasih katanya. Yang ngasih siapa? Kagak ada omongan ngasih kan? Neng, ini belanjain buat makan kita berdua sama anak-anak kita. Berarti kalau dua ada sisa uang belanjanya, duit siapa? Duit suami bu. Ya, ibu kudu ngelaporin belanja tiap bulan bang, uang abang 5 juta nih, suruh saya belanja ke pasar, ya, beli berasnya sekarung, ayamnya 2 ekor, kancing lepisnya segerobak. Kancing lepis tahu ya? Kancing lepis apa? Jengkol, ya, beli. Nah ini uang yang kepake 4 juta doang bang, sisanya 1 juta nih dikasih sama suaminya, dikasih lihat. Kalau suami bilang begini bu, nggak usah lo pulangin, buat lu aja udah, itu harta legal namanya, ya, itu punya istri. Nah sekarang pertanyaannya, suami ibu-ibunya begitu enggak? Ya, nah hati-hati tuh kalau nggak ngomong begitu, itu harta milik suami. Tahu bulan kemarin dapat sisa uang belanja 1 juta, punya dia. Bulan besok dikasih 5 juta, diirit-iritin belanjanya bang. Yang tadinya ayam ganti makan cuek. Waduh, ini suami orang bukan kucing bu. Dikasih makan, kita mah suami dapat makanan, mau enak mau enggak kita mah asik aja udah. Ya, akhir bulan laporan bang, alhamdulillah bang. Wah mukanya nih senyum-senyum. Uang abang 5 juta kepake 2,5 juta bang. Ya, ini ada sisa uang belanja nih bang, 2,5 juta nih, berharap buat dia. Apa kata lakinya? Lo tahu aja gue lagi pusing sini duitnya. Ya, boleh nggak begitu? Boleh, karena tuh duit suami itu bu. Ya, nah ada rahasianya bu, buat supaya kembalian uang belanja jadi milik ibu. Mau tahu nggak rahasianya? Karena rahasia nggak bisa saya bilangin rahasia. Rahasianya di mana? Di akad yang pertama. Ya, abang ngasih uang 5 juta buat apa bang? Buat belanja makan dan sebagainya. Kalau nih bang, kalau saya belanjain ada uang sisanya buat siapa? Udah pokoknya atur aja dah, sisa uang belanja mau banyak mau dikit, pokoknya mah buat lu aja udah. Antep udah. Ya, anteng bininya. Tapi harus adil belanjanya, jangan diganti ayam makan cuek. Ya, yang benar gitu. Nah urusan nafkah suami sekarang, bisa nggak seorang istri yang nggak kerja kalau dia meninggal ada bandek warisannya? Mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin saja. Karena kewajiban suami ngasih nafkah sama istri menyangkut apa? Nafkahnya sandang, pangan, apa lagi? Papan, apa lagi? Pulsa sama kuota. Ya, sekarang ibu-ibu ini banyak wanita sosialita, ya, bentar-bentar WA-an lu sama bestinya tuh. Ya, ini kalau ada wanita seorang istri misalnya disuruh masak, neng, masakin tumis kangkung balacan. Wah, ya nggak bisa bang. Ya coba buka YouTube dah. Ya kan pulsanya kagak ada, beliin. Ya itu jatah bini itu. Ya jatah nafkah pulsa sama
kuota internet. Ya, ternyata ulama nggak sampai di situ. Sandang pangan boleh jadi milik bininya ketika dikasih suami, tapi urusan papan rumah, pertanyaan nih bang nih, suami nih kita nih, wajib gak suami beliin rumah buat bini? Wajib. Yang ngontrak dosa dong. Ayo coba, wajib gak kita beliin rumah buat bini? Jangan nanya yang belakang, dosa mau bilang wajib aja tuh belakang. Ya kira-kira wajib nggak? Kagak wajib bang. Suami nggak wajib beliin rumah buat bininya, yang wajib askinu hunna, tempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Beli boleh, ngontrak nggak apa-apa, numpang di pondok mertua indah juga boleh kalau nggak tahu malu. Ya pokoknya nggak terlantar tuh bini. Jadi rumah dibeli suami nggak lantas jadi milik bini. Ya kenapa? Karena suami nggak wajib beliin rumah. Kalau wajib yang membelikan rumah, yang ngontrak kesian. Yang masih numpang di rumah mertua, gimana urusannya? Enggak. Ternyata dia gugur kewajibannya karena udah nyediain tempat buat istri dan anaknya itu. Nah, ditambah lagi kata ulama apa? Ada kewajiban pekerjaan rumah tangga. Cuci piring, cuci baju, serika baju, belanja ke pasar, masak, ngepel rumah, nyapu rumah, itu bukan tugas bini kita bang, itu tugas suami. Tepuk tangan. Kata yang suami, bapak-bapaknya gue salah ngundang ustad kali ini. Untung bini gue kagak ada katanya. Jadi begitu bu, sebagai bentuk penghormatan Islam kepada wanita, di saat bangsa Arab menjadikan wanita kayak aib dalam rumah tangganya. Jadi wanita dinikahin sama suami jadi ratu dalam rumah tangganya. Sandang pangan papan pulsa kuota dapat juga. Bahkan dia gak usah ngerjain tugas-tugas rumah tangga, emang bukan kewajiban dia. Ya kata Imam Abu Hanifah di dalam kitab Al-Bada'i, Al-Imam Al-Kasani merekam, menukil kaulnya beliau apa? Kalau suami datang ke rumah, pulang bawa masakan yang belum siap dimasak, dia minta kepada istrinya masak, istrinya nolak, nggak boleh dipaksa sama suami. Misalnya antum pulang kerja bawa kantong kresek, ngomong sama bini, neng udah lama abang nggak ngerasain masakan lu nih, tolong bikin tumisan apa bang? Abang pulang kantor lewatin pinggir rawa neng, di rawa banyak eceng gondok, daripada nggak ada yang babatin, abang babatin aja tuh eceng gondok, bikin tumisan eceng gondok, kang apa pakai tauconya neng. Kata si istri, bang itu kalau masak eceng gondok ditumis nggak empuk-empuk bang, capek, kalaupun jadi abang dolan kelolodan katanya. Saya nggak mau ah, kata Abu Hanifah, abang nggak boleh dipaksa. Bahkan si istri bisa perintahkan suami untuk beli makanan matang yang siap dimakan hari itu. Daripada kita masak bang, abang kadang-kadang juga masak eceng gondok kita tumis, ya kelolodan bang, nggak lembek-lembek. Abang ke rumah makan Padang sono, ya beli nasinya 2 bungkus, rendangnya 2 jurik, jangan lupa lalapan daun singkong sama sayur nangkanya, ya kan, kasih kuah kari bang, ujungnya cair. Ya udah bang, jalan tuh suami baru ngegas dipanggil, bang apalagi perkedelnya 2, waduh, ya dia nambah lagi tuh. Nah ini ternyata suami tugasnya begitu. Kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan apa? Kalau ada suami dia punya bini, ya dalam ayat disebutkan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin wanita, suami ini pemimpin bagi istrinya. Yang melayani rakyatnya apa pemimpinnya? Pemimpinnya. Maka wajib suami melakukan pekerjaan khidmahnya apa? Pekerjaan rumah tangga. Walaupun bininya punya kemampuan. Suami protes, ya Ustadz, anak kan kerja dari Senin sampai Jumat. Kadang ada orang yang Sabtu aja masih masuk kerja, saya nggak bisa ngerjain. Maka kata Imam Malik, suami wajib carikan pembantu untuk istrinya. Itu pembantu buat bini, nggak boleh melayani antum tuh. Pembantu kita kasih buat bini, itu pembantu nggak boleh melayani suaminya tanpa izin dari istri kita. Kalau syariat Islam mau tegak nih di rumah tangga. Ya, nah tiba-tiba si istri bilang begini, bang, gak usah piara pembantu dah bang, rumah kita ukurannya 4L. Apa 4L? Kemana-mana lo lagi bang. Ya, tidur di situ, masak di situ. Gak mungkin pembantu nginep di rumah. Kenapa? Masa abang tidur sebelah kanan saya kiri pembantu tidur?
nggak mau, saya yang ngerjain aja bang. Istri yang mengerjakan tugas suami, dia dapat surga dari Allah itu. Bersedekah sama suaminya. Ya, suami bilang begini, neng nggak salah gue nikahin lo neng, lo istri soleha. Caelah, bantu tugas suami, surga lo dapat. Si bini biasa ngaji juga. Ya, bang, urusan surga mah urusan Allah sama saya. Urusan abang tahu nggak? Apaan urusan abang? Abang biasa gaji pembantu berapa? Ya, 2 juta neng. 2 juta itu buat saya. Jadi kalau suami nggak bisa ngerjain cuci piring, ngepel, belanja ke pasar sampai masak, istrinya ngerjain, istrinya dapat gaji dari suaminya. Gaji apa? Gaji pembantu. Ya, jadi ibu-ibu bisa punya duit. Ya, nggak usah kerja di luar, bantu suami, ada gajinya di luar sandang, pangan, papan, pulsa, sama kuota tadi. Jelas ya? Nah, kita kembali nih. Hartanya milik seseorang, dia meninggal. Harta yang meninggal ini buat siapa? Buat ahli waris. Siapa yang ngasih? Allah. Allah yang ngasih. Ya, Allah yang kasih itu warisan kepada ahli warisnya. Oke, kita lihat nih perbedaan antara waris, hibah dan wasiat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tentang kisruh harta gono gini yang ternyata orang nggak rela berbagi, Pak. Ini dalam tayangan ini ada suami dituntut cerai sama bininya, dia masih cinta mati sama bininya. Kesel, pengadilan memutuskan akhirnya cerai jatuh, harus dibagi 2 hartanya. Dia kesel. Ya, dia melakukan tindakan ekstrim. Bagaimana tindakannya itu? Ya, kita lihat di sini. Jadi suami ya kebetulan dituntut cerai sama istrinya. Ya, padahal dia masih sayang, masih cinta sama bininya. Pengadilan memutuskan cerai, jadi akhirnya ya hartanya dibagi 2. Tapi karena kesel tuh suami, ya bandek yang dia punya kudu dibagi sama istrinya, dia nuntut cerai, akhirnya apa? Dibelah-belahin barang-barang yang dia punya jadi 2. Ya, bangku dibelah jadi 2, ya. Kesel dia. Ya enggak? Padahal masih cinta sama bininya dituntut cerai. Ya, TV digerindak jadi 2, ya biar sama rata katanya, ya. Jadi dibelah-belah tuh harta yang punya suami, kata pengadilan suruh bagi 2 sama bininya, akhirnya dibelah-belahin bandeknya. Ya, kursi, kasur dibelah 2, handphone, sepeda, bahkan dia punya mobilnya dibelah 2. Ya, nah, ini kan kisruh gono gini nih. Ya, jadi jangan sampai kita teriak-teriak bini meninggal, laki meninggal, sebelum bagi waris misalnya gono gini. Kalau kasusnya 2 tadi boleh, ya. Oke, kita lihat beda waris, hibah dan wasiat. Ini sedikit lagi. Ya, setelah ini boleh tanya, ya. Kalau waris itu ada rukun, ada syarat. Salah satu syaratnya apa? Harta milik seseorang akan jadi warisan kalau yang punya mati. Ada orang tua di rumah sakit, ya, udah parah sakitnya. Ini hari Minggu, anak-anak ngumpul ke rumah sakit nengokin babenya. Ngomong apa? Mumpung babe masih hidup, bagi-bagi warisan sekarang aja dah, ya. Ntar kalau babe kalau meninggal kan tenang jadinya gitu ya. Ini anak kurang ajar nih. Kenapa? Orang yang punya harta masih hidup nggak boleh dibagi harta warisannya, punya dia masih. Ya, jadi warisan itu berlaku setelah yang punya wafat. Warisan nggak perlu dituntut. Kenapa? Tinggal bagi aja karena Allah sudah mengaturnya tuh. Begitu yang punya bandek meninggal, kita sebagai ahli warisnya pasti dapat warisan, ya. Kalau hibah berlaku sebelum wafat. Ini lagi seger-seger kayak begini nih, jalan masih gancang, ya, kuping kita masih jelas dengar, mata kita masih terang, ya, kita mau menghibahkan harta kita, ya. Apa bedanya? Hibah itu jangan nunggu yang punya meninggal dulu. Babe mau ngasih mobil sama anaknya, tong, nih buat lo kuliah. Kalau naik angkot ke angkot, lo terlambat dulu masuk kuliah. Nih mobil buat lo, nih kuncinya BPKB sama STNK-nya nih. Kalau namanya mau balik nama, besok kita ke Polda. Itu namanya hibah. Langsung, ya. Suami ngasih neng sebagai bukti cinta abang sama neng, ini rumah ame isi-isinya buat neng aja dah. Boleh nggak? Namanya apa? Hibah. Dikasihnya kapan? Langsung dikasih, Bu. Mana bang? Kunci sertifikatnya mana? Jadi di rumah sama isi-isinya buat saya bang. Iya neng. Alhamdulillah. Tapi bentar bang ya. Ngapain lagi sih? Itu mobil sama motor masukin bang ke rumah. Biar sekalian ya. Ini bini maruk namanya, ya. Bini serakah. Tapi kalau suaminya mau ngasih juga nggak apa-apa juga. Ya. Saya tinggal di Setiabudi nih bang. Ya.
daerah Setiabudi. Dulu sebelum gusuran tahun 90, ada orang Betawi kaya, tanahnya segambreng. Tuh kalau tanahnya segambreng, tanah seluas itu, dia bagi-bagi sama anaknya, dihibahin. Ada ritualnya tuh. Anak 10, masing-masing pegang batu. Kata yang si babe ngomong sama anak yang paling tua, Din, lu pegang batu nih, Din. Buat apa sih, Be? Pokoknya lu ikutin babe dah. Lu pegang, baca bismillah, lu lempar kemana aja, Din. Dilempar sama si Udin, batu mendarat di satu tanah, dipanggil, mana batu lu, Din? Ini, bener ini? Iya, inget, Din ya. Ini tanah lu bangun rumah di sini. Tuh dulu tuh Betawi. Kalau sekarang begitu, coba dah. Ya, menetapkan apa? Tentang definisi warisan. Ini penting nih. Ya, yang namanya harta warisan itu apa? Orang Betawi udah gak ada punya tanah lagi udah. Ya, ngontrak iya. Ya. Nah, jadi ada anak yang paling bontot dikasih batu juga, cuma belagu. Ya, lo lempar deh nih batu, dia merem, dia muter-muter, dilempar tuh batu, nyangsang ke sepiteng. Ya, bangun tuh di situ. Ya, sepiteng katanya. Itu kalau ada orang tua ngasih tanah begitu, ya, langsung dikasih tanpa nunggu yang punya tanah meninggal, namanya apa? Hibah. Ya. Kalau wasiat berlaku setelah wafat. Contoh ucapannya begini, Bang. Kalau aneh meninggal di Bang nih, ya, itu tanah yang belah sono buat ente. Ya, itu namanya wasiat. Dan wasiat itu nggak lagi seger kayak begini. Wasiat itu diberikan pada saat yang punya harta sakit parah, Pak. Sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sakit parah, Pak. Nabi ngejenguk Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, usi bimali kullih. Ya Rasulullah, saya boleh nggak berwasiat seluruh hartaku ini untuk kaum muslimin? Kata Nabi, nggak boleh. Setengah ya Rasulullah, nggak bisa. Sepertiga ya Rasulullah, sepertiga boleh. Jadi saat bin Abi Waqqas berwasiat pada saat beliau masih sudah sakit parah, lagi sehat begini nggak bisa. Kenapa? Karena kita masih butuh bande itu. Ya, kalau orang sakit besoknya atau hari itu dia bentar lagi meninggal, dia nggak butuh harta lagi. Pantas dia berwasiat. Ya, wasiat yang menentang sunnah haram dilakukan. Ada babe bilang begini, pokoknya kalau babe meninggal itu tanah, ya lu bagi-bagi rata aja dah, itu haram hukumnya, nggak boleh diikuti. Karena jatuhnya warisan. Kalau mau dibagi rata hibah, boleh. Bagi rata hibah itu boleh. Bahkan adil, itu disarankan oleh para ulama. Kalau nggak adil, yang satu dikasih satu enggak, nah ini hukumnya makruh. Dibenci oleh Allah, nggak disuka di sisi Allah itu. Orang tua anak 5, 3 dikasih rumah, yang 2 enggak, protes. Babe gimana cuma abang doang yang dikasih rumah? Saya malu dong. Malu sama siapa? Sama Keong. Keong kenapa? Keong biar kecil punya rumah. Saya gede gini mana rumahnya nggak ada. Akhirnya bapaknya meninggal, berantem sama abang-abangnya. Yakin? Ini rumah bang, buat kita berdua warisan. Abang mah nggak usah udah. Kan abang udah dapat hibah, padahal dia masih dapat warisan. Ya, nggak menghalangi dapat warisan walaupun sudah dapat hibah. Ya, jadi wasiat itu kalau menentang sunnah nggak boleh. Ya, melarang apa namanya membagi-bagi, ya, menjual dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai dengan aturan syariat nggak boleh. Ya, misalnya babe kalau meninggal nih, mobil nih jangan sampai dijual, nggak boleh. Ahli waris itu kalau dapat warisan mau dijual, mau dipakai, mau disewain boleh, Pak. Karena yang pindah nggak cuma hartanya, tapi sak kepemilikannya. Tapi kalau ada wasiat yang sesuai sunnah, wajib kita laksanakan. Apa contohnya? Ada orang tua udah sakit parah di rumah sakit, 3 anaknya nengokin, bilang si babe, tong lu wakilin adik-adik lu tong ya, babe udah gak kuat lagi nih tong nih. Babe cuma wasiat pesen namanya lo, rumah yang di Pondok Indah tuh, yang ada kolam renangnya, yang luas itu jangan dijual tong ya. Kenapa? Kan mahal, itu rumah orang tong. Yang begitu boleh kasih tahu. Ya, babenya dapat rumah dinas doang. Ya, jangan sampai dijual tuh rumah dinas. Ada juga orang ngontrak, ya, orang ngontrak wasiatnya aneh juga. Dia ngontrak, ya, dia berwasiat, ya kan. Tong kalau bapak mati nih rumah jual aja, jual. Ya, punya kontrakan bingung. Ya, emang jual-jual aja, ya. Nah, jadi wasiat itu setelah meninggal dunia eksekusinya, ya. Nah, wasiat kepada siapa? Kepada orang yang bukan ahli waris kita. Antum kalau ngomong kepada anak, tong kalau bapak mati tong ya itu kolam lele, empang lele buat lu aja udah, nggak sah hukumnya. Kenapa? Karena si babe ngomong sama si entong, entong anaknya.
Nggak bisa. Siapa yang ngelarang? Nabi, Pak. Ya, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, nggak ada. Ya, kalau warisan itu buat ahli waris. Kalau wasiat kepada orang yang bukan ahli waris. Siapa yang bukan ahli waris? Anak angkat, anaknya jande. Anak jande siapa tuh? Anak tiri ya. Anak tiri itu anak janda, anak bawaan. Ada antum nikah sama Mahmud Abbas, ya, istilahnya begitu. Ada laki-laki nikah sama Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru satu, ya. Jadi suaminya ngadepin tuh anak si Mahmud Abbas, itu orang tua tiri sama anak tiri nggak saling mewarisi, Pak. Dia boleh dapat wasiat, boleh, karena bukan ahli warisnya, ya, bukan ahli warisnya. Asalnya pertanyaan nih, duda bawa anak, janda bawa anak, duda dan janda menikah, anak dia boleh nikah nggak? Boleh akhirnya. Duda bawa anak, janda bawa anak, nikah. Anak-anak duda sama janda boleh nikah nggak? Nggak boleh, Pak. Anaknya laki semua. Kena lagi 2 kali gue. Ya, kena lagi gue kecelek. Ya. Jadi kalau urusan anak tiri tadi itu bukan ahli waris, boleh dapat wasiat. Kadang kan kita nikahin janda nggak cuma emaknya doang, sayang juga sama anaknya kan. Nah, boleh kita bagi wasiat itu. Nah, kalau yang namanya hibah bebas, ahli waris boleh, bukan ahli waris juga boleh. Kalau warisan hanya mereka yang terdaftar sebagai ahli waris, ya. Warisan nilainya sesuai dengan aturan Allah, ada 6 bilangan pecahan: 1/6, 1/4, 1/8, setengah, 1/3, 2/3. Ya, itu untuk ashabul furud, orang mendapatkan bagian yang tetap, ya. Hibah bebas bagiannya. Kalau wasiat maksimal cuma 1/3 saja. Wasiat dulu wajib sebelum ayat waris turun. Ketika ayat waris turun, kewajibannya dihapus ya oleh Allah, jadi sunnah. Wasiat sunnah, hibah itu sunnah. Warisan ini hukumnya wajib dibagi kalau syarat dan rukunnya terpenuhi.